Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meliza Runekawati, biasa dipanggil Ica. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Esa Unggul Jakarta dengan jurusan Ilmu Hukum. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan tentang keterampilan berbicara untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia KJ 105 dengan dosen pengampu Ibu Ananda Putriani SPD MPD. Seperti yang kita tahu, tentang keterampilan berbicara itu sering sekali kita pelajari sejak kita duduk di bangku sekolah dasar hingga kita ada di bangku perkuliahan saat ini. Cara pengertiannya, keterampilan berbicara adalah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, dan pengucapan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, gagasan, serta perasaan kepada orang lain atau lawan bicara kita. Untuk menjadi pembicara yang baik, pembicara juga harus mampu menangkap informasi secara kritis dan efektif. Berkaitan dengan aktivitas menyimak, agar si penyimak dapat mengerti apa yang sedang kita bicarakan dan apa yang sedang kita sampaikan kepada mereka. Ada beberapa tujuan dari keterampilan berbicara. Yang pertama adalah mengembangkan diri agar lebih berwawasan. Yang kedua, sebagai dorongan keinginan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, atau ide kepada lawan bicara kita. Yang ketiga, kita memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang telah kita sampaikan kepada pendengar dari kita, si pembicara, agar apa yang kita bicarakan dapat diterima oleh para pendengar. Yang keempat, kita menjadi lebih terbuka untuk saling menerima pendapat dan menyenangkan hati para pendengar serta kita sebagai seorang pembicara. Yang kelima, kita dapat menyesuaikan diri dalam mengucapkan kata maupun kalimat sederhana serta kita dapat menyesuaikan tempat dan siapa lawan bicara kita. Jenis-jenis keterampilan berbicara. Yang pertama adalah cerita. Dari usia muda ke anak-anak, remaja, dewasa, banyak sekali yang menyukai cerita. Dalam cerita juga kita dapat membedakan penggunaan kata, intonasi, pelafalan untuk menceritakan sebuah cerita tersebut agar si pembaca atau si pendengar ini dapat masuk atau hanyut ke dalam cerita tersebut. Yang kedua adalah debat. Debat ada yang formal, ada yang non formal. Debat non formal biasanya dipakai pada saat sehari-hari antara teman, rekan sebaya seusia. Dan tetap kita harus juga menggunakan pilihan kata yang baik, yang benar agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara kita atau si pendengar. Debat formal biasanya digunakan pada acara tertentu, forum-forum yang tetap akan menggunakan bahasa baku dan tidak seperti bahasa kita sehari-hari. Yang ketiga adalah diskusi. Diskusi dapat digunakan oleh semua kalangan, baik remaja, dewasa, anak-anak, yang bersekolah maupun tidak bersekolah, itu dapat digunakan. Tapi tetap kita harus menggunakan pilihan kata, kalimat yang benar dan baik agar si pendengar atau si lawan bicara kita dapat memahami apa yang kita maksud, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan. Yang keempat adalah percakapan. Dalam percakapan kita harus tahu siapa lawan bicara kita dan harus menggunakan kalimat apa kita dalam bercakapan dengan lawan bicara kita. Keterampilan berbicara.
Pada keterampilan berbicara, kita harus memahami dan kita harus mengetahui teknik-teknik apa saja agar kita tidak melakukan kesalahan pada saat kita berkomunikasi atau berbicara dengan lawan bicara kita. Antara lain adalah cara berbicara yang baik dan benar. Yang kedua, cara berbicara di depan umum. Dan yang ketiga, cara bicara secara profesional. Yang keempat, cara membuka dan menutup percakapan. Dari keempat poin itu kita harus memahami bagaimana cara-caranya. Cara bicara yang baik dan benar dalam pemilihan kata, intonasi, penggunaan kalimat itu kita harus mengetahui baku atau tidak bakunya kalimat dan kata yang kita gunakan. Cara berbicara di depan umum sama halnya seperti seseorang yang sedang memasarkan suatu produk. Dia harus menggunakan kata, kalimat, intonasi yang jelas agar si pembeli atau si pendengar itu dapat mengerti apa yang dia jual, dapat paham apa yang mereka pasarkan, serta mereka tertarik untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga, cara berbicara profesional. Biasanya menggunakan kata baku formal, resmi, dan biasanya cara berbicara profesional digunakan pada saat acara-acara tertentu. Yang keempat adalah cara membuka dan menutup percakapan. Kita harus tahu bagaimana kita cara membuka suatu percakapan kepada seseorang maupun penutupan percakapan pada. Berikut faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor-faktor kebahasaan meliputi ketepatan kita dalam berucap, penggunaan intonasi, pemilihan kata dalam berbicara, maupun ketepatan pembahasaan. Adapun faktor non-kebahasaan ialah sikap, pandangan, saling menghargai, dan penguasaan topik pada saat berbicara kepada lawan bicara. Secara kesimpulan dari penjelasan di atas mengenai keterampilan berbicara wajib diketahui oleh semua kalangan, baik dari balita, batita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua pun itu wajib mengetahui keterampilan berbicara. Karena dengan keterampilan berbicara, kita dapat tahu dengan siapa kita berbicara, kalimat apa yang kita gunakan, dan di mana kita menggunakan kalimat tersebut untuk berbicara kepada lawan bicara kita. Keterampilan berbicara juga sudah diterapkan sejak kita duduk di bangku sekolah dasar, yang walaupun pada saat kita masih kecil orang tua kita juga sudah menerapkannya kepada kita. Bagaimana cara berbicara dengan orang tua, bagaimana kita berbicara dengan teman sebaya, bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih muda. Maka dari itu, keterampilan berbicara sangat amat wajib diperlukan oleh kita semua sebagai bangsa negara, karena dari keterampilan berbicara juga kita dapat menghargai dan dapat dihargai oleh lawan bicara kita dimanapun kita dan dengan siapapun kita berbicara. Adanya keterampilan dalam berbicara juga menjadi salah satu bukti akan kecintaan kita terhadap tanah air. Adanya keterampilan berbicara juga menjadi salah satu nilai lebih untuk kita saat kita mengerti, saat kita memahami, dan saat kita mengetahui apa itu keterampilan berbicara. Dan dari keterampilan berbicara juga kita dapat menghargai lawan bicara kita dengan cara mendengarkan mereka juga di saat mereka sedang berbicara terhadap kita, dan bagaimana juga respon kita terhadap lawan bicara kita. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu Ibu Ananda Putriani SPD MPD serta teman-teman sekalian apabila di dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata yang tidak sesuai dan yang tidak diinginkan serta pernyataan yang menyinggung. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.